Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Senyuman Lionel Messi dengan jersey pink Barcelona. 2 hari setelah pengumuman bertahannya Messi di Barcelona, La Pulga langsung muncul dalam iklan jersey baru Los Culés. Seperti diketahui, Barca merilis seragam ketiga teranyar mereka yang berwarna pink dengan corak hijau pada Senin 7 September. Pada iklan promosi jersey terbaru mereka, Barcelona menampilkan sosok Messi yang mengenakan seragam anyarnya bersama 2 rekan setimnya, Frenkie de Jong dan Ansu Fati. Menariknya, Messi tampak tersenyum tipis dalam balutan jersey pinknya. Messi akhirnya terlihat lagi di sesi latihan Barcelona. Lionel Messi akhirnya kembali mengikuti sesi latihan Barcelona usai sempat mengalami sedikit pergesekan dengan klub berjuluk Blaugrana tersebut. Messi yang absen di beberapa sesi latihan karena mau pergi dari klub tersebut, pada nyatanya kembali hadir untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi 2020-2021. Tentunya semua drama mengenai Messi yang ingin hengkang itu membuat kehadiran La Pulga di Ciutat Esportiva Joan Gamper sedikit rasa aneh. Sebab sebelumnya pemain asal Argentina itu benar-benar ngotot untuk pergi dari tim yang sudah dibelanya selama kurang lebih 2 dekade tersebut. Arteta bujuk Aubameyang bertahan di Arsenal. Kontrak kapten Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang akan berakhir pada akhir musim 2020-2021. Jika tidak ada kontrak baru yang ditandatangani, Arsenal harus segera menjual Aubameyang atau melepasnya dengan gratis pada tahun depan. Namun pelatih Arsenal Mikel Arteta yakin kesepakatan baru dengan Aubameyang akan segera tercapai. Arteta sangat yakin karena Arsenal telah berbicara dengan Aubameyang, keluarga dan juga agennya. Pembicaraan itu berujung positif untuk The Gunners. Alhasil Arteta sangat pede salah satu pemain andalannya itu tidak akan pergi meninggalkan Arsenal dalam waktu dekat. Edouard Mendy jadi target Chelsea berikutnya. Chelsea tak main-main dalam upaya merekrut kiper anyar untuk bersaing merengkuh trofi juara Premier League musim ini. Seperti dilansir Daily Mail Senin 7 September 2020, The Blues menjadikan kiper Rennes Edouard Mendy sebagai target utama. Edouard Mendy dianggap tepat mengawal gawang The Blues berkat penampilan gemilangnya bersama Rennes pada musim lalu. Penjaga gawang asal Senegal itu tampil dalam 34 laga dan mencatatkan 13 clean sheet. Untuk mengamankan jasa Edouard Mendy, Chelsea kabarnya cukup membayar 18 juta pound sterling atau setara 351 miliar rupiah. Namun angka tersebut berpeluang menggelembung karena kiper berusia 28 tahun itu masih terikat kontrak bersama Rennes sampai 30 Juni 2023. Penampakan Willian pakai jersey Arsenal. Willian akhirnya memainkan pertandingan pertamanya untuk Arsenal. Dia tampil dalam laga pemanasan kontra Aston Villa. Sayangnya di laga kontra Aston Villa, Willian dan timnya takluk 2-3 dari Aston Villa. 2 gol Arsenal dicetak oleh Aubameyang. Willian yang kini berusia 32 tahun itu dinilai belum habis tajinya. Arsenal bisa memakai jasanya sebagai penyerang sayap. Willian pun sudah makan asam garam di Liga Inggris. Mahrez dan Laporte terinfeksi COVID-19. Persiapan Manchester City menjelang bergulirnya Liga Inggris 2020-2021 terganggu. Dalam pernyataannya, Manchester City mengungkapkan bahwa Mahrez dan Laporte terserang COVID-19 tanpa menunjukkan gejala. Mereka kini menjalani karantina mandiri sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan Premier League dan pemerintah Inggris. Semua orang di klub mengharapkan Riyad dan Aymeric supaya cepat sembuh menjelang kembalinya mereka untuk berlatih dan musim baru. Bunyi keterangan di situs resmi City. Kylian Mbappe dinyatakan positif COVID-19. Penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe dinyatakan positif COVID-19. Hal ini jelas jadi kabar buruk bagi skuad Les Parisiens, mengingat kompetisi Liga Prancis akan segera dimulai pada akhir pekan ini. Melansir dari laman Gol Internasional,
Selasa 8 September 2020, Mbappe dinyatakan positif COVID-19 tanpa gejala apapun. Mbappe yang saat ini tengah membela timnas Prancis di ajang UEFA Nations League 2020-2021 itu pun dilaporkan telah meninggalkan skuad Les Bleus untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Manchester United coba bawa Gareth Bale ke Old Trafford. Sportskeda melaporkan bahwa Manchester United tertarik untuk membeli pemain Real Madrid Gareth Bale. The Red Devils kabarnya rela membayar 89 juta pound sterling atau sekira 1,7 triliun rupiah untuk mendapatkan jasa Bale. Madrid sepertinya akan dengan senang hati menerima uang yang ditawarkan Manchester United karena jumlahnya sangat besar. Selain itu, Los Blancos juga ingin melepas Bale yang tenaganya sudah tidak dibutuhkan sang pelatih Zinedine Zidane. Hubungan buruk Bale dengan Zidane sudah menjadi rahasia umum. Zidane menilai Bale tidak cocok dengan strateginya sehingga jarang memainkan pemain berumur 31 tahun itu. Greenwood dan Foden dicoret dari timnas Inggris. Greenwood dan Foden baru saja tampil bersama timnas Inggris dalam pertandingan melawan Islandia di UEFA Nations League. Keduanya melakukan debutnya di timnas senior dalam laga tersebut. Belakangan muncul laporan yang menyebut kalau Greenwood dan Foden membawa gadis-gadis ke kamar hotel tim. Tindakan tersebut melanggar aturan karantina yang diterapkan timnas Inggris di tengah pandemi. Manajer timnas Inggris, Gareth Southgate, membenarkan kalau Greenwood dan Foden telah melanggar aturan karantina. Pemain Manchester United dan Manchester City itu langsung dicoret dari timnas dan tidak akan tampil di laga berikutnya melawan Denmark. Kecewanya dua Manchester kepada Foden dan Greenwood. Phil Foden dan Mason Greenwood dicoret dari tim nasional Inggris karena melanggar aturan karantina di tengah pandemi. Manchester City dan Manchester United pun kecewa dengan ulah pemainnya itu. Klub Foden, Manchester City, menyatakan kekecewaannya kepada gelandang berusia 20 tahun itu. Mendukung keputusan FA, City menyebut tindakan Foden tidak pantas. Manchester United juga menyatakan kekecewaannya kepada Greenwood. Meski Greenwood tak akan menjalani karantina usai kembali dari Islandia, MU masih harus memutuskan apakah dia bisa langsung kembali berlatih. UEFA Nations League, Italia bungkam Belanda 1-0. Italia bertandang ke markas Belanda di Johan Cruyff Arena Selasa 8 September dalam lanjutan pertandingan grup 1 Liga A UEFA Nations League. Tim besutan Roberto Mancini itu menang dengan skor 1-0. Gol semata wayang dalam pertandingan ini tercipta di menit injury time babak pertama melalui sundulan Nicolo Barella. Dengan kemenangan ini, Italia memimpin grup 1 berbekal 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Belanda berada di posisi kedua dengan torehan 2 poin. Hasil UEFA Nations League tadi malam. Bosnia and Herzegovina kalah 1-2 atas Polandia. Kazakhstan kalah dari Belarusia dengan skor 1-2. Albania kalah dengan skor 0-1 atas Lituania. Irlandia Utara kalah telak dari Norwegia dengan skor 1-5. Austria kalah 2-3 atas Romania. Israel bermain imbang 1-1 dengan Slovakia. Dan Republik Ceko kalah 1-2 atas Skotlandia. Resmi, James Rodriguez gabung Everton. Akhirnya Everton meresmikan pembelian James Rodriguez dari Real Madrid. Playmaker asal Kolombia itu direkrut kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. BBC melaporkan transfer ini cuma memakan biaya sekitar 20 juta pound sterling. Buat Rodriguez, ini adalah kesempatan barunya untuk menghidupkan kembali karirnya yang meredup. Selain karena Ancelotti, James pun mengaku tertarik dengan proyek besar Everton. Dia tahu Everton sedang berkembang menuju klub besar dan dia siap membantu melakukannya. Ada Neymar di balik kepindahan Thiago Silva ke Chelsea.
Chelsea belum lama ini merekrut bek berpengalaman Thiago Silva. Rupanya kepindahan Thiago Silva itu ikut dipengaruhi oleh bintang PSG Neymar. Laporan Telegraph, seorang sumber yang dekat dengan Thiago Silva mengklaim bahwa pemain internasional Brazil itu langsung tertarik dengan potensi transfer ke Chelsea. Disebutkan pula bahwa Thiago Silva meminta saran Neymar saat keduanya melakoni persiapan final Liga Champions melawan Bayern Munchen di Lisbon. Neymar disebut-sebut antusias dengan rencana kompatriotnya itu. Dia mengatakan kepada Thiago Silva agar mewujudkan kepindahannya ke Stamford Bridge. Donny van de Beek diminta jangan lupa bersenang-senang di MU. Donny van de Beek memulai tantangan baru di Manchester United. Ada tekanan besar di klub semacam MU, tetapi dia diharapkan cuek saja dan menikmati permainan. Mantan gelandang MU, Darren Fletcher, menyarankan Van de Beek tak terlalu memikirkan tekanan dan beban bermain di Old Trafford. Ia mesti tetap bisa bersenang-senang di lapangan seperti saat di Ajax. Terima tantangannya dan nikmatilah. Ini adalah klub terbesar di dunia dan memang ada tantangan, tetapi jangan pikirkan itu. Anda cuma punya satu orang saja untuk dibuat terkesan dan dia adalah manajer, ujar Fletcher kepada MU TV dikutip dari Metro. Resmi, Newcastle United kait Callum Wilson dari Bournemouth. Newcastle United resmi mendatangkan striker asal Inggris Callum Wilson dari klub degradasi Bournemouth. Seperti dilansir dari media-media Inggris, Wilson direkrut Newcastle senilai 20 juta pound sterling. Sang pemain menyepakati kontrak bareng The Magpies itu hingga Juni 2024. Yang menarik, Wilson akan mengenakan jersey bernomor punggung 9 milik Joelinton. Joelinton sendiri merupakan pembelian termahal klub yang tampil jelek pada musim 2019-2020 pasca didatangkan dari Hoffenheim. Adapun Wilson menjadi pembelian pertama Newcastle pada bursa transfer musim panas ini. Garcia persilahkan Depay ke Barcelona. Masa depan Memphis Depay menjadi salah satu topik yang diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Penyerang Olympique Lyon itu dikaitkan dengan Barcelona. Pelatih Lyon, Rudi Garcia, diminta mengomentari rumor ini. Ia menegaskan kapten timnya termasuk pesepak bola yang fantastis. Andai bertahan di Groupama Stadium, Depay bisa membuat Les Gunners bertambah kuat. Namun Garcia mencoba terbuka dengan berbagai kemungkinan. Jika dia mendapatkan kesempatan di klub yang memenangkan Liga Champions dan dia banyak bermain di sana pada musim depan, maka saya sendiri yang akan membawanya ke sana dengan mobil pribadi saya, kata arsitek berusia 57 tahun itu. Barcelona mengikat Ansu Fati dengan klausul kontrak unik. Beda halnya dengan Lionel Messi, Barcelona tidak memiliki kekhawatiran sama sekali soal masa depan Ansu Fati, sebab pemain muda tersebut terikat kontrak disertai klausul unik di dalamnya. Pada Desember 2019 kemarin, Barcelona resmi mengikat Ansu Fati dengan kontrak baru. Perjanjian di atas kertas ini dikabarkan berlaku sampai tahun 2022 mendatang. Uniknya, kontrak tersebut bisa secara otomatis diperpanjang tanpa ada perbincangan lebih lanjut antara dua belah pihak. Syaratnya, sang pemain harus mendapatkan nomor punggung tim utama di musim baru. Jika syarat terpenuhi, maka kontrak Ansu Fati akan otomatis diperpanjang sampai tahun 2024. Klausul pembeliannya pun mengalami perubahan dari 170 juta euro menjadi 400 juta euro secara otomatis. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!